Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang prediksi soal Olimpiade Sains Nasional SD tahun 2026, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Mari kita bahas soal-soal berikut ini. Nah, ini soal kita yang pertama ya. Oke, kita baca bersama-sama. Nanti setelah kita baca, kalian boleh tentukan jawabannya. Nanti setelah itu kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, perhatikan kalimat pertama dalam teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jika kita menerapkan makna kalimat ini pada kondisi saat itu, apa implikasi atau akibat yang paling penting bagi bangsa Indonesia terhadap negara-negara penjajah seperti Jepang dan Sekutu? A. Bangsa Indonesia memohon izin kepada Jepang untuk merdeka. B. Bangsa Indonesia secara tegas memutuskan hubungan penjajahan dan menyatakan diri sebagai bangsa yang berdaulat atau bebas dan setara. C. Bangsa Indonesia hanya ingin merdeka di Pulau Jawa saja. D. Bangsa Indonesia meminta satuan bantuan sekutu untuk mengusir Jepang. Oke, silakan kalian baca lebih ulang lagi dan tentukan jawabannya. Pak Teddy kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Markiba, mari kita bahas. Oke, kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Jadi tidak lagi berada di bawah kekuasaan Jepang maupun bangsa penjajah lainnya. Indonesia menjadi negara yang berdaulat artinya bebas mengatur pemerintah sendiri dan setara dengan negara lain. Proklamasi merupakan tanda bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan mengambil keputusan sendiri tanpa meminta izin penjajah. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, silakan. Gimana dengan jawaban kalian? Pastinya juga benar. Selamat untuk kalian. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya adalah tentang unsur budaya tak benda. Oke, kita baca bersama-sama ya. Tari Saman dari Aceh tidak hanya sekedar gerakan yang indah, tetapi juga mengandung filosofi mendalam. Analisis yang paling tepat mengenai filosofi yang terkandung dalam gerakan-gerakan tari saman yang serempak, cepat, dan penuh konsentrasi adalah A. Gerakan yang cepat menunjukkan bahwa masyarakat Aceh suka terburu-buru dalam bekerja. B. Keharmonisan dan kekompakan gerakan mencerminkan nilai persatuan, kerjasama, dan disiplin yang tinggi dalam masyarakat. C. Gerakan tersebut hanya bertujuan untuk menghibur tamu undangan agar tidak bosan. D. Gerakan serempak menunjukkan bahwa semua penari harus memiliki pakaian yang sama persis. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Deddy kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Jawaban yang benar adalah B. Keharmonisan dan kekompakan gerakan mencerminkan nilai persatuan, kerjasama, dan kedisiplinan yang tinggi dalam masyarakat. Penjelasannya bahwa tari saman itu terkenal dengan gerakan yang serempak, tempo yang cepat, konsentrasi yang tinggi, kekompakan antar penari. Hal tersebut melambangkan kerjasama, persatuan, disiplin, kebersamaan dalam masyarakat Aceh. Karena itu, jika satu penari saja tidak kompak, maka seluruh tarian akan terlihat tidak harmonis. Nah, begitu jawabannya. Oke, kalian pernah melihat tari saman kan? Oke, kalau belum nanti kalian silakan cari lagi ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke video yang selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, soal ini adalah tentang heroisme nasional. Oke, atau pahlawan nasional ya. Kita baca soalnya bersama-sama. Pahlawan nasional seperti I Gusti Ngurah Rai dari Bali dikenal dengan semangat pejuang yang pantang menyerah
Dalam pertempuran Margarana, beliau dan pasukan memilih untuk melakukan puputan atau perang sampai titik darah penghabisan daripada harus menyerah kepada Belanda. Nilai luhur manakah yang paling utama yang dapat kita teladani dari perjuangan I Gusti Ngurah Rai? A. Semangat untuk menguasai daerah lain agar menjadi raja yang kuat. B. Nilai integritas atau kejujuran dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Lebih memilih mati terhormat daripada hidup dijajah. C. Kepandaian dalam bernegosiasi dan berdiplomasi untuk menghindari perperangan. D. Keinginan untuk mendapatkan penghargaan dan pujian dari masyarakat Bali. Silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jawaban yang benar adalah B. Nilai integrasi dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Lebih memilih mati terhormat daripada hidup dijajah. Penjelasannya, I Gusti Ngurah Rai memimpin pasukan Bali dalam pertempuran Margarana melawan Belanda. Beliau melakukan sistem puputan, yaitu perjuangan sampai titik darah penghabisan daripada menyerah kepada penjajah. Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari sana adalah cinta akan tanah air, semangat pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa, dan menjaga kehormatan dan kemerdekaan bangsa. Bagaimana dengan jawaban kalian? Tentunya juga benar ya. Kalau belum nanti silakan diulangi dan ditonton lagi video selanjutnya, video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Materi kali ini adalah tentang topik Koperasi Indonesia. Koperasi sering disebut sebagai soko guru perekonomian Indonesia karena berbeda dengan badan usaha lainnya. Salah satu ciri utama koperasi yang berazaskan kekeluargaan dan bertujuan menyejahterakan anggota adalah A. Keuntungan koperasi atau SHU dibagi rata kepada seluruh penduduk desa meskipun bukan anggota. B. Koperasi dipimpin oleh satu orang pemilik modal yang paling besar. C. Keputusan dalam koperasi diambil berdasarkan musyawarah, mufakat, dan sisa hasil usaha dibagikan secara adil berdasarkan jasa masing-masing anggota. D. Koperasi hanya boleh menjual barang-barang mewah seperti dengan harga tinggi. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 3. 1, 2, 3. Mari kita bahas. Jawaban yang benar adalah C. Keputusan dalam koperasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat dan sisa hasil usaha dibagikan secara adil berdasarkan jasa masing-masing anggota. Penjelasannya, koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan gotong royong. Ciri utama koperasi adalah keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Lalu SHU dibagi secara adil sesuai dengan partisipasi anggota. Lalu bertujuan untuk menyejahterakan anggota bersama. Oke, pastinya jawaban kalian juga benar tentang koperasi. Ingat ya, azas dari koperasi itu adalah kekeluargaan dan gotong royong. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Di wilayah pesisir yang indah seperti Nusa Dua, Bali, banyak penduduk yang dulunya bekerja sebagai nelayan tradisional, kini beralih profesi. Mereka bekerja sebagai pemandu wisata atau tour guide, penyedia jasa snorkeling atau menyediakan penginapan. Penerapan prinsip ekonomi manakah yang paling tepat menjelaskan perubahan mata pencarian penduduk tersebut? A. Penduduk beralih profesi karena takut ombak laut yang semakin besar. B. Penduduk memanfaatkan peluang ekonomi baru dari berkembangnya pariwisata wilayah mereka untuk meningkatkan pendapatan karena hasil laut terkadang tidak pasti. C. Penduduk pesisir memang tidak suka bekerja sebagai nelayan dalam jangka waktu lama. D. Pemerintah memaksa nelayan untuk menjual kapalnya dan bekerja di hotel. Oke, silakan tentukan jawaban kalian. Pak Teddy hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah penduduk memanfaatkan peluang ekonomi baru dari berkembangnya pariwisata di wilayah mereka untuk meningkatkan pendapatan karena hasil laut terkadang tidak pasti. Jadi jawabannya B ya. Penjelasannya di daerah wisata seperti Nusa Dua,
Berkembangnya pariwisata membuka banyak peluang kerja baru. Penduduk memanfaatkan untuk usaha penginapan, jasa snorkeling, pemandu wisata, usaha kuliner. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi memanfaatkan peluang yang ada untuk memperoleh penghasilan lebih baik. Karena hasil melaut kadang tidak menentu, lalu pariwisata memberikan pendapatan yang lebih stabil. Oke, seperti itu jawabannya ya. Dan penjelasannya. Kita masuk ke soal yang terakhir. Topik kali ini adalah tentang penyimpangan sosial. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dengan sangat cepat ke Indonesia melalui internet dan media sosial. Jika tidak disaring dengan baik, hal ini bisa menyebabkan penyimpangan sosial, seperti pergeseran norma di kalangan generasi muda. Contoh penyimpangan sosial yang merupakan dampak negatif globalisasi adalah A. Generasi muda menjadi lebih rajin belajar bahasa asing. B. Generasi muda lebih suka menggunakan pakaian batik saat acara resmi sekolah. C. Generasi muda mulai melupakan tutur kata yang sopan kepada orang tua dan mengikuti gaya hidup bebas ke barat-baratan. D. Generasi muda menggunakan media sosial untuk mempromosikan pariwisata daerah. Oke, silakan tentukan jawaban kalian sebelum kita bahas. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah C. Generasi muda mulai melupakan tutur kata yang sopan kepada orang tua dan mengikuti gaya hidup bebas ke barat-baratan. Penjelasannya, globalisasi membawa banyak pengaruh dari luar negeri melalui internet, media sosial, televisi, dan hiburan. Jika tidak disaring dengan baik, dapat menimbulkan lunturnya sopan dan santun, gaya hidup bebas, menurunnya rasa hormat kepada orang tua dan budaya sendiri. Hal itu termasuk ke dalam penyimpangan sosial karena perilakunya menyimpang dari norma masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana dengan pembahasan kita kali ini? Sangat cukup menarik kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan terus belajar dan pahami setiap soal sehingga kamu nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar. Semoga karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil walaupun sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Terus jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.